Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semuanya? Salam planter Indonesia, salam kopi inspirasi 81 ya. Tetap sehat selalu dan tetap semangat berkebun kelapa sawit. Baik teman-teman, kali ini kesempatan yang luar biasa saya menyapa Anda. Materi kali ini adalah membahas tentang pemupukan ya teman-teman. Pemupukan di musim hujan deras dan musim kemarau. Nah, terkait ini ada sebuah statement yang sangat mengganggu petani ya, dan ini membuat petani sangat ketakutan ya. Saya termasuk salah satu petani yang tidak ingin menakut-nakuti seorang petani lainnya. Jadi ingin selalu memberikan sebuah solusi bagaimana jika ada batasan-batasan atau larangan-larangan tertentu yang notabene larangan itu tidak mutlak dan bisa kita rubah menjadi lebih baik. Itu ya teman-teman. Ada statement jangan memupuk di dua kondisi ini. Nah, biasanya seperti itu teman-teman, yaitu di dua kondisi. Yang pertama adalah di musim hujan yang lebat ya, terutama seperti itu. Yang kedua adalah pada saat kemarau. Nah, dua kondisi ini berkali-kali digembar-gemborkan oleh petani untuk memberi nasihat kepada petani lainnya supaya tidak memupuk atau jangan pernah memupuk dalam dua kondisi ini. Itu sering kita baca dan kita dengar ya. Tapi kalau saya pribadi itu tidak mutlak ya teman-teman, tidak mutlak artinya begini, itu sama aja kondisinya begini teman-teman. Jangan menanam pohon sawit di sebuah rawa yang ada airnya. Sudah otomatis ini tidak akan tumbuh teman-teman, tidak akan tumbuh dengan maksimal. Tentunya ini tidak bisa serta-merta mutlak begitu saja, karena statement seperti itu adalah sesuai dengan kondisi alam. Kalau Anda menanam sawit atau pohon yang lainnya di tempat yang rawa ada airnya, apapun tanamannya, ya tetap aja pertumbuhannya tidak bagus teman-teman. Tapi ada solusinya enggak? Ada teman-teman ya. Bikin parit yang dalam, airnya dialirkan, kemudian dibikinkan strategi ya. Ini adalah sebuah teknologi pertanian ya. Ya, parit cacing, kemudian ada parit induk dan sebagainya. Nah, supaya bisa ditanami tadi usahanya akan seperti itu. Ini contoh saja teman-teman ya. Kondisi yang mulai awalnya itu dilarang. Kenapa? Karena merugikan petani nantinya. Tapi ada solusi enggak? Ya ada. Nah, seperti itu. Atau yang kedua teman-teman, di padang pasir itu susah untuk ditanami teman-teman, susah untuk ditanami. Tapi bisa ada solusinya nggak supaya bisa tumbuh dengan baik? Bisa teman-teman. Yang kita ketahui adalah di Arab Saudi, kemudian di Cina itu ada hamparan pasir yang sangat luas, yang kalau kita tanami jelas mati atau nggak bisa kita tanami dengan baik. Solusinya ada nggak? Ya tetap ada teman-teman. Bahkan sekarang di Arab Saudi dan di Cina itu di lahan padang pasir itu ditanami dengan kondisi yang sangat subur saat sekarang ini. Kenapa? Karena dimasuki dengan teknologi. Tentunya dengan penyiraman yang luar biasa ya, irigasi yang baik ya, pemupukan yang baik, tentunya kadar airnya dicukupi dan sebagainya. Tentunya bisa. Nah, apalagi dengan sawit ya teman-teman. Apalagi dengan sawit yang sebenarnya sawit ini apabila sudah besar ya, apabila sudah tinggi itu umumnya daerah sekitar piringan itu ternaungi ya teman-teman. Umumnya ternaungi. Bagaimana dua kondisi ini supaya tidak terjadi teman-teman, atau boleh dilakukan pemupukan. Nah, tentunya ya lebih mudah teman-teman. Lebih mudah dilakukan daripada padang pasir, atau lebih mudah dilakukan daripada kita membuat parit yang sangat dalam di lahan rawa. Bagaimana caranya? Misal pada saat musim hujan, kalau saya membolehkan saja teman-teman, boleh pada saat musim hujan yang sangat curahnya tinggi boleh dipupuk teman-teman. Hanya saja strategi dalam pemupukannya itu harus ada. Nah, seperti itu ya. Pemupukan bisa kita lakukan. Bagaimana caranya? Ya kita gali teman-teman. Kita buat pocket ya. Kita lubangi piringannya ya, mungkin 4 atau 5 ya, atau 2 saja mungkin ya. Kondisinya kan curah hujannya sangat tinggi. Anda lubangi 2 lubang ya. Kemudian Anda kasih pupuk, tentunya agak dalam sedikit ya. Anda kasih pupuk, kemudian Anda tutup kembali dengan rapat. Ini juga sangat memberi solusi teman-teman ya. Nah, bagaimana tidak? Nah, sekarang bagaimana? Sekarang kalau saya beri pertanyaan, lebih bagus mana yang tetap dipupuk dalam kondisi hujan lebat dengan cara dibikin pocket kemudian ditanam dengan tidak dipupuk sama sekali? Tentu beda teman-teman. Tentu lebih baik yang dipupuk dengan menggunakan di pocket tadi daripada tidak sama sekali. Walaupun curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan yang sangat tinggi itu intinya takut larut pupuk itu terbuang sia-sia, kan seperti itu. Nah, di pikiran kita tentunya akan mikir bagaimana supaya pupuk itu tidak larut terbuang sia-sia. Ya tentunya kita punya strategi dalam pemupukan. Nah, Anda cari sendiri cara strateginya. Intinya boleh teman-teman, bukan membatasi, tidak boleh sama sekali, tidak.
lihat kondisi lahan Anda, kemudian lakukan strategi-strategi supaya pupuk itu tidak lari. Hanya itu sebenarnya teman-teman, tidak ada yang lain ya. Itu menurut saya ya. Nah, kemudian yang kedua, nah bagaimana dengan kondisi eh, kemarau. Nah, kemarau yang panjang sekalipun teman-teman ya, kemarau ya. Kita belajar dari petani sayuran saja teman-teman. Petani sayuran itu akan menanam sayur pada musim kemarau. Kenapa? Karena pada musim kemarau itu hama dan penyakit itu akan lebih berkurang ketimbang musim hujan. Nah, bagaimana caranya kok bisa tumbuh subur? Ya tetap disiram teman-teman. Mau tidak mau harus diberikan air. Nah itu, kalau nggak diberikan air ya nggak bisa. Nah inilah kondisi ini yang orang mengatakan jangan memupuk. Nah itu, karena tidak ada kadar airnya. Nah itu teman-teman. Nah bagaimana supaya bisa bagus? Tetap diberikan air. Bagaimana caranya? Ya terserah Anda supaya ada airnya seperti apa. Atau masih ada bagian tanah yang lembab di area piringan. Misalkan di bawah pelepah, susunan pelepah dan sebagainya. Atau kalau tidak ada, ya tetap dikasihkan air. Wah kalau seperti itu Pak, ya sekian hektar. Kan ini solusi teman-teman. Yang punya sawit tentunya bukan cuma Anda ya. Ada orang-orang yang memang semangat tinggi dalam bertani sehingga 1 hektar atau 2 hektar itu mampu menyediakan airnya. Mungkin dengan sumur bor dan sebagainya. Kalau hasilnya itu sebanding tidak ada masalah teman-teman. Orang bertani jangankan sawit teman-teman. Sayuran ada orang yang memiliki hektaran teman-teman dan itu dengan menggunakan irigasi yang dengan menggunakan pompa ya. Air itu akan dialirkan dan lain sebagainya. Intinya menyediakan air itu mampu. Apalagi sawit teman-teman ya, sawit. Strateginya bagaimana? Satu, misal ya, kalau airnya di sekeliling sudah tidak ada, bahkan tanahnya itu sudah berlubang-lubang karena kemarau teman-teman ya. Ini kalau dibiarkan kan nggak ada air, semakin itu yang mengakibatkan sawit kita trek itu terutama ya itu nggak ada air itu juga salah satunya trek. Di musim hujan tadi kalau misalkan nggak kita kasih pupuk ya, itu juga trek, akibatnya kedepannya juga trek sama. Di kemarau juga begitu, kalau tidak kita pupuk dan kita tidak memberikan air, kedepannya juga akan trek sama. Bagaimana supaya treknya itu tidak berlebihan? Artinya trek ya trek misalkan, tapi tidak terlalu parah ya, sawitnya masih normal kelihatan tapi buahnya kurang, itu tidak ada masalah teman-teman, tapi masih panen kita. Ya tetap kita harus menggunakan strategi. Ini contohnya saja, misal Anda menggunakan plastik teman-teman ya. Misalkan jarak 1 meter atau 2 meter dari pohon Anda memberikan plastik ya, plastik yang lebar 1 meter kali 2 meter misalkan ya. Anda tutup satu tanah seukuran plastik itu, Anda gemburkan tanah itu, kemudian Anda siram air di situ. Ya, Anda siram air di situ, tutupi supaya airnya tidak menguap ke atas terlalu banyak. Kalau menguap kena plastik dia akan jatuh lagi ke bawah airnya dan seperti itu. Ya jangan Anda memikirkan ladang saya ini di hutan dan tidak bisa masuk. Nah itu kan ladang Anda. Ini kita memberikan solusi bagi yang misalkan lahan sawit Anda pada pribadi Anda tertentu yang lahan sawitnya bersih, kemudian masuk mobil itu mudah, pickup masuk itu mudah ya, strategis dan sangat mudah sekali untuk lalu lintas kendaraan masuk atau mobil masuk, tidak ada salahnya disiram. Menggunakan pickup itu sangat cepat dalam menyiram, 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon itu akan cepat. Walaupun agak basah sedikit, tapi kalau rutin itu akan bagus. Misalkan orangnya punya pickup sendiri, punya pompa sendiri, ya kenapa tidak teman-teman? Artinya kan ini bisa. Jadi tidak mutlak tidak boleh itu tidak. Solusi-solusi itu ada. Atau misalkan Anda bikin lubang jarak 2 meter Anda bikin lubang, ya misalkan lubangnya berapa, diameternya segini, ya. Pokoknya di situ toh aja Anda kasih air di situ aja, ya. Atau 2 lubang kanan kiri. Jadi Anda isi air tuh di situ aja, sampai penuh sudah pindah sebelahnya, sampai penuh pindah. Jadi ngisi airnya cuma di situ aja, nanti saat biar aja, kan sudah agak basah, jadi akar tuh pasti ke situ. Apalagi dikasih pupuk, ya pasti gini teman-teman, akan beda jelas dengan yang sama sekali tidak dipupuk. Ini kan solusi-solusi teman-teman ya. Ya dikatakan jangan atau tidak boleh itu kan karena kondisi alam. Nah, kalau bersentuhan dengan teknologi ya lain lagi ceritanya teman-teman. Kenapa tidak Anda menggunakan irigasi atau menggunakan pipa selang ya? Pipa masing-masing pohon itu dialiri dengan keran ya kan? Ya kalau hasilnya memang melimpah kenapa tidak teman-teman? Orang tanam semangka saja bisa seperti itu, apalagi sawit bisa teman-teman. Kenapa tidak ya? Ya tentunya mungkin kalau tidak bisa memberikan air terlalu banyak pada musim kemarau, setidaknya kita sudah memberikan minum pada sawit, pasti hasilnya juga akan berbeda dengan sama sekali tidak disiram atau sama sekali tidak diberikan pupuk tadi yang akan kena air juga tadi ya. Nah saya kira seperti itu teman-teman. Jadi pembahasan kali ini
memberikan solusi lah pada teman-teman. Saya sendiri misalkan kemarau ya ingin sekali melakukan itu teman-teman ya. Kenapa tidak kalau bisa kita lakukan? Loh, misal teman-teman kita tidak seluruhnya, misalkan lahan saya tidak hektar, 3 hektar misalkan lahan saya. Loh kalau saya bisanya 1/4 hektar, saya siram dalam 1 hari, nggak ada masalah teman-teman ya. 1/4 hektar saja saya 1 hari itu saya mampu dengan saya menggunakan air gitu. Saya ditimba itu saya ambil air. Misalkan saya dari rumah saya bawa air 1 jerigen lah, saya bawa. Dapat 2 pohon. Lah 2 pohon tadi kan sudah lumayan teman-teman, ya kan? 1 pohon pun sudah lumayan. Jadi gerak kita ke ladang, misalkan kita membawakan air satu jerigen itu kita bawa ke ladang, kita campur dengan pupuk dan kita siramkan. Besok lagi pohon yang lain lagi, besok lagi pada pohon yang lain lagi. Nah itu pasti hasilnya juga berbeda dengan yang tidak sama sekali. Itu sudah jelas teman-teman ya. Dapat 10 pohon itu sudah beda teman-teman hasilnya ya. Nah saya kira petani bisa melakukan itu, apalagi ladangnya atau kebunnya itu dekat dengan rumah ya, jaraknya tidak terlalu jauh misalkan. Itu bisa kita lakukan. Jadi ya kita usaha bagaimana semaksimal mungkin. Artinya apa? Jadi solusi-solusi ini bukan untuk orang-orang yang pandai mengeluh ya, terutama itu. Jadi untuk memberikan solusi kepada orang-orang yang memang membutuhkan solusi. Nah, seperti itu. Mohon maaf teman-teman bagi yang tidak sependapat, saya kira saya ingin melakukan seperti itu juga nanti misalkan suatu saat kok kemarau panjang, mungkin ya saya melakukan juga daripada rusak sawit saya ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Anda taburkan urea. Urea itu kan mengandung air teman-teman, nempel di tanahnya itu. Ya pasti adalah sebagian kecil yang diserap oleh tanaman itu ya. Itu pasti ada ya, hanya saja menguapnya lebih banyak. Karena apa? Karena kondisi panas. Nah, beda lagi dengan yang saya tawarkan tadi di lubang ya, kemudian misalkan ditutup. Habis di lubang tadi misalkan segini ya. Di lubang tanahnya mungkin 1/2 meter ya setiap pohonnya. Nah, kemudian setelah diberikan pupuk di dalam dikasih air, kemudian tutup pakai plastik. Nah, ya kan teman-teman? Ya nggak bisa nyiram banyak-banyak misalkan 1/2 ember aja, tapi kan di dalam sudah ada pupuknya. Nah, akar akan ke situ teman-teman. Nah, ini pasti beda dengan yang tidak dipupuk sama sekali. Nah, saya kira itu teman-teman. Saya minta maaf bagi teman-teman yang kurang sependapat dan saya hanya ingin memberikan terobosan-terobosan pada teman-teman yang semangatnya tinggi ya teman-teman. Jadi musim curah hujan yang sangat tinggi itu dikhawatirkan larut terbuang sia-sia itu. Jadi kita cari solusinya. Di musim kemarau karena panas tinggi dikhawatirkan menguap semua. Jadi karena tidak ada air, jadi tidak terserap oleh tanaman itu. Jadi dari khawatir-khawatir inilah yang mengakibatkan orang bilang jangan dipupuk atau hindari pengupukan. Ya kalau kita bisa menyelesaikan solusi itu, kenapa tidak teman-teman? Ya pasti bisa. Di dunia ini nggak ada yang tidak bisa kalau kita mau berusaha teman-teman ya. Saya kira itu penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Inspirasi 81.